sahabat cerdas, berjumpa lagi dalam kelas matematika. Masih bersama saya Bu Ariyanti dari SMP Negeri 2 Karangdowo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika sudah diketahui akar-akarnya, yaitu dengan perkalian faktor. Kalau kita memiliki suatu persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2, maka kita dapat mengubahnya langsung menjadi perkalian faktor X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4. Dengan rumus tersebut, maka kita tuliskan X min X1 kali X min X2 sama dengan 0, di mana pengganti X1-nya itu 3, pengganti X2-nya adalah 4. Sehingga diperoleh X dikurangi 3 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, hasil ini kita dapatkan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 3X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, sahabat cerdas dapat memperoleh kalimat ini dengan menjabarkannya menggunakan sifat distributif, yaitu X dikalikan X hasilnya X kuadrat, X dikalikan negatif 4 hasilnya negatif 4X, negatif 3 kali X hasilnya negatif 3X, dan negatif 3 kali negatif 4 hasilnya positif 12. Oleh karena itu, kita peroleh persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Contoh berikutnya yaitu misalnya kita diminta menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 2. Caranya sama, kita gunakan rumus X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. X1-nya kita ganti negatif 5, X2-nya kita ganti 2, sehingga diperoleh X dikurangi negatif 5 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. Perhatikan di sini pengganti X1 adalah negatif 5. Jangan terkecoh ya dengan tanda pengurangan di sini. Nah, operasi pengurangan jika ketemu dengan bilangan negatif dapat dinyatakan sebagai operasi penjumlahan, yaitu X ditambah 5 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. Hasil perkaliannya diperoleh X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5X dikurangi 10 sama dengan 0. Ini dapat kita peroleh dari X kali X sama dengan X kuadrat, X kali negatif 2 hasilnya negatif 2X, 5 kali X sama dengan positif 5X, dan 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Contoh berikutnya, andaikan kalian diminta menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan negatif 3. Maka dengan rumus yang sama, X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. X1-nya kita ganti negatif 2, X2-nya kita ganti negatif 3, sehingga diperoleh X dikurangi negatif 2 kali X dikurangi negatif 3 sama dengan 0. Nah, seperti tadi, operasi pengurangan jika ketemu bilangan negatif maka akan menjadi positif, sehingga diperoleh X ditambah 2 kali X ditambah 3 sama dengan 0. Hasil perkaliannya kita peroleh kalimat ini juga dengan menerapkan sifat distributif X dikalikan X sama dengan X kuadrat, X dikalikan 3 sama dengan positif 3X, 2 kali X hasilnya plus 2X, 2 kali 3 hasilnya plus 6 sama dengan 0. 3X ditambah 2X akan menjadi 5X. Sehingga persamaan kuadrat yang diminta adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita belajar menyusun persamaan kuadrat menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Kalau kita memiliki persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2,
maka persamaan kuadrat itu dapat kita temukan dengan menggunakan rumus X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, kalimat ini kalau kita jabarkan dengan menggunakan sifat distributif, maka kita peroleh kalimat yang baru yang bentuknya seperti ini. Nah, ini diperoleh dari X kali X sama dengan X kuadrat, X kali negatif X2 hasilnya negatif X X2, negatif X1 kali X hasilnya negatif X X1, dan negatif X1 kali negatif X2 hasilnya positif X1 X2 sama dengan 0. Nah, untuk yang di tengah ini bisa kita urutkan X X1 nya yang di depan, kemudian X X2 nya yang di belakang. Selanjutnya, karena yang di tengah ini sejenis, maka dapat kita ringkas menjadi X kuadrat dikurangi jumlah dari X1 dan X2 dikalikan X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Nah, kalimat tersebut dapat kita lihat di sini X1 plus X2 ini kita sebut dengan jumlah akar, sedangkan X1 X2 ini kita sebut dengan istilah hasil kali akarnya. Nah, sekarang mari kita mencoba menyelesaikan dua soal berikut dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan jumlah akar-akar dan hasil kali. Yang pertama, mari kita menentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 4 dan 5. Kita tuliskan dulu rumusnya, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 sehingga diperoleh X kuadrat dikurangi X1 nya diganti 4 ditambah X2 nya diganti 5 dikalikan X, kemudian ditambahkan hasil kalinya yaitu 4 kali 5 sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan kuadrat yang diminta yaitu X kuadrat dikurangi 9X ditambah 20 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, mari kita tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar negatif 4 dan negatif 5. Kita tuliskan dulu rumusnya seperti tadi, X kuadrat dikurangi jumlah akar kali X ditambah hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X1 dan X2 sehingga diperoleh kalimat X kuadrat dikurangi, nih, pengganti X1 adalah negatif 4, pengganti X2 adalah negatif 5. Jangan sampai tercecer tanda negatifnya ya. Kemudian jumlahnya kalikan X ditambah hasil kali akarnya adalah negatif 4 kali negatif 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita beroleh X kuadrat dikurangi negatif 4 ditambah negatif 5 adalah negatif 9. Kemudian negatif 4 kali negatif 5 adalah positif 20. Nah, untuk operasi pengurangan, jika bertemu dengan bilangan negatif maka akan menjadi positif. Sehingga persamaan kuadrat yang diminta adalah X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya adalah 2 plus akar 5 dan 2 min akar 5. Caranya agar lebih mudah dipahami, kita tentukan jumlah akarnya dulu. Jumlah akarnya adalah 2 plus akar 5 ditambah 2 min akar 5. Jadi di sini plus ini ya. Nah, 2 ditambah 2 hasilnya 4, sedangkan plus akar 5 dengan min akar 5 hasilnya 0. Sehingga jumlah akarnya kita peroleh 4 saja. Lalu hasil kali akar-akarnya diperoleh dari 2 plus akar 5 dikalikan 2 min akar 5. Nah, perkalian ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat distributif sehingga menghasilkan kalimat yang lebih sederhana. Caranya 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 2 kali negatif akar 5 hasilnya negatif 2 akar 5. Kemudian positif akar 5 kali 2 hasilnya positif 2 akar 5. Dan positif akar 5 kali negatif akar 5 hasilnya negatif 5.
positif kali negatif hasilnya negatif. Akar 5 kali akar 5 adalah akar dari 25 yaitu 5 sendiri. Nah, selanjutnya untuk yang di tengah ini mereka sejenis tetapi berlawanan tandanya. Yang satu negatif, yang satu positif, maka hasilnya 0. Sedangkan 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 1. Jadi persamaan kuadrat yang dicari kita tuliskan rumusnya. X kuadrat dikurangi jumlah akar kali X ditambah hasil kali akarnya sama dengan 0. Kita lihat tadi jumlah akarnya ini adalah 4, kemudian hasil kalinya adalah negatif 1, sehingga kita substitusikan menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah negatif 1 sama dengan 0. Nah, operasi penjumlahan ketemu dengan bilangan negatif hasilnya adalah negatif, sehingga kita tuliskan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, cara yang ketiga, mari kita menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar dari persamaan kuadrat yang lain. Kalau kemarin kita memiliki bentuk umum persamaan kuadrat adalah AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita dengan menggunakan rumus ABC dapat kita tentukan X1 nya adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, atau yang berada di bawah akar ini kita tuliskan dengan huruf D. D itu adalah diskriminan, sehingga bentuk X1 ini dapat kita tuliskan secara ringkas menjadi min B plus akar D per 2A. Selanjutnya untuk X2 nya adalah min B dikurangi akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, dapat kita tulis dalam bentuk ringkas yaitu min B dikurangi akar D per 2A. Nah, dari dua nilai X1 dan X2 ini kita dapat mencari jumlah akarnya, yaitu min B plus akar D per 2A ditambah min B min akar D per 2A. Kita lihat di sini sudah sesuai ya, ini pengganti X1, ini adalah pengganti X2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sehingga diperoleh min B plus akar D dikurangi B dikurangi akar D per 2A. Min B dengan min B akan menjadi min 2B, karena di sini tidak terlihat angkanya, itu ada angka 1, negatif 1B dengan negatif 1B menjadi negatif 2B, sedangkan plus akar D dengan min akar D hasilnya 0. Oleh karena itu diperoleh min 2B per 2A. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2, maka diperoleh jumlah akar-akarnya sama dengan min B per A. Selanjutnya, untuk hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 kita peroleh dari min B plus akar D per 2A dikalikan min B min akar D per 2A ya. Nah, operasi perkalian pada pecahan seperti biasa, pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Untuk penyebutnya kita tidak masalah, 2A kali 2A hasilnya 4A kuadrat, sedangkan pembilangnya kita cari dengan menggunakan sifat distributif. Nah, negatif B kali negatif B hasilnya B kuadrat, negatif B kali negatif akar D menjadi positif B akar D, positif akar D kali negatif B menjadi negatif B akar D, dan positif akar D kali negatif akar D hasilnya negatif akar D kuadrat. Nah, untuk yang di tengah ini keduanya sama tetapi tandanya berlawanan, maka hasilnya 0, sedangkan akar D dikuadratkan maka tinggal D saja. Oleh karena itu pembilangnya diperoleh B kuadrat dikurangi D per 4A kuadrat. Nah, D ini tadi nilainya sama dengan siapa? Nah, untuk D tadi nilainya adalah B kuadrat min 4AC, sehingga kita substitusikan B kuadratnya tetap dikurangi tetap, D-nya diganti B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat.
Nah, B kuadrat dikurangi B kuadrat 0, tinggal pengurangan ketemu negatif, hasilnya menjadi positif, yaitu 4AC per 4A kuadrat. 4AC itu 4A kali C, sedangkan 4A kuadrat itu bisa kita ubah menjadi 4A kali A. Sehingga kalau pembilang dan penyebut kita bagi 4A, maka tinggal C per A. Oleh karena itu dapat diingat-ingat jumlah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat rumusnya adalah min B per A, sedangkan hasil kali akar-akarnya adalah C per A. Sekarang mari kita praktekkan. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 1 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Langkah pertama, kita identifikasi dulu nilai A, B, C pada persamaan tersebut. A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya negatif 1. Setelah itu, kita cari jumlah akarnya adalah P ditambah Q sama dengan min B per A, yaitu negatif dari negatif 5 per 1. Negatif-negatif jadi positif, 5 per 1 hasilnya 5. Sedangkan hasil kalinya adalah C per A, yaitu min 1 per 1, hasilnya min 1. Selanjutnya, karena jumlah akar persamaan yang baru itu diperoleh dari 2P plus 1 ditambah 2Q plus 1, maka kita tulis di sini 2P plus 1 ditambah 2Q plus 1 sama dengan 2P ditambah 2Q ditambah 2. 1 ditambah 1, 2. Nah, 2P ditambah 2Q dapat kita ringkas menjadi 2 kali P plus Q ditambah 2-nya tetap. Nah, nilai P ditambah Q tadi adalah 5. Sehingga kita substitusikan 2 kali jumlah P dan Q adalah 2 kali 5 ditambah 2-nya tetap. 2 kali 5 10, 2-nya 2, sehingga 10 ditambah 2 adalah 12. Selanjutnya, untuk hasil kali akar-akar persamaan yang baru diperoleh dari 2P plus 1 kali 2Q plus 1. Dengan menggunakan sifat distributif, 2P kali 2Q menjadi 4PQ, 2P kali 1 menjadi 2P, 1 kali 2Q menjadi 2Q, 1 kali 1 menjadi 1. Kemudian yang di tengah kita sederhanakan menjadi 2 kali P tambah Q. Yang bagian depan tetap, bagian belakang juga tetap. Selanjutnya kita substitusikan. PQ tadi nilainya adalah negatif 1, P plus Q nilainya adalah 5. Sehingga diperoleh 4 kali negatif 1 ditambah 2 kali 5 ditambah 1. Atau negatif 4 ditambah 10 ditambah 1 hasilnya 7. Ingat, kalau sudah memiliki jumlah akar dan hasil kali akar, kita tadi memiliki rumus persamaan kuadratnya diperoleh dari X kuadrat dikurangi jumlah akar kali X ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang diminta adalah X kuadrat dikurangi 12X ditambah 7. Jumlah akarnya tadi 12, hasil kalinya adalah 7. Contoh berikutnya yang terakhir, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 1 sama dengan 0, tentukan X1 tambah X2, kemudian X1 kali X2 dan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yang pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya, kemudian kita identifikasi nilai A, B, serta C-nya. A-nya 4, B-nya negatif 12, C-nya 1. Selanjutnya, X1 ditambah X2 adalah min B per A. Minus dari B-nya adalah negatif 12 per A-nya adalah 4. Min menjadi plus 12 per 4 hasilnya 3. Jadi jumlah akar-akarnya adalah 3.
Kemudian hasil kalinya diperoleh dari C per A, C-nya 1, A-nya 4. Maka hasil kali akar-akarnya adalah 1/4. Adapun jumlah kuadrat akar-akarnya kita cari dulu. Kuadrat dari jumlah akar kita peroleh X1 ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika 2X1 X2 ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 kali X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yang ruas kanan tinggal X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini yang akan kita cari. Oleh karena itu, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, X1 ditambah X2 tadi adalah 3, maka ini kita ganti menjadi 3 kuadrat. Sedangkan 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 tadi nilainya 1/4 menjadi 2 kali 1/4. 3 kuadrat 9, 2 kali 1/4 adalah setengah. Kita samakan penyebutnya menjadi 18/2 kurangi setengah atau menjadi 17/2 atau 8,5. Nah, sampai di sini dulu belajar kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.